Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Desi Nur Hikmayanti, SPD, selaku dosen pembimbing, dosen pengampu mata kuliah profesi pendidikan, dan teman-teman sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita telah diberi kesehatan dan kelimpahan rahmat sehingga kita bisa mengikuti kelas pada pagi ini. Perkenalkan saya Lisa Nur Sofia. Di sini saya akan menjadi moderator pada pagi ini. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai materi pendidikan profesi guru. Untuk urutan acaranya yaitu pembukaan, yang kedua adalah pemaparan materi, dan yang ketiga adalah sesi tanya jawab, dan yang keempat adalah penutup. Pertama-tama, marilah kita buka pertemuan pagi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah sesi pemaparan materi. Yang pertama akan dipaparkan oleh Mas Dias. Mas Dias bisa memulai. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, saya Desrizky sebagai pemateri pertama, di mana akan menjelaskan beberapa poin pembahasan. Pada pagi hari ini ada 5 poin pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan profesi guru, yang kedua tujuan pelaksanaan PWG, ketiga landasan pelaksanaan PWG, keempat manfaat pelaksanaan PWG, dan terakhir adalah kesimpulan. Baik, kita langsung saja pada poin pembahasan pertama, yaitu mengenai pengertian pendidikan profesi guru. Pengertian pendidikan profesi guru. Pengertian pendidikan. Pendidikan diartikan sebagai sebuah usaha dalam meningkatkan sebuah ilmu pengetahuan yang didapatkan dari suatu lembaga baik formal ataupun informal untuk mendapatkan insan yang berkualitas. Kualitas dalam pendidikan juga memiliki kriteria pencapaian agar kualitas yang diharapkan tersebut dapat tercapai diperlukan sebuah tujuan yang telah ditentukan secara tepat. Dari tepatnya penentuan sebuah tujuan itulah dapat menentukan kesuksesan dalam membentuk pribadi seorang manusia secara berkualitas tanpa adanya mengesampingkan beberapa peranan unsur lainnya dalam sebuah pendidikan. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Kemudian untuk pengertian profesi guru. Guru adalah jabatan profesi sehingga seorang guru harus mampu melaksanakan tugasnya secara profesional. Sesuai dengan amanat undang-undang, seorang guru wajib melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Pengembangan profesi guru adalah kegiatan guru dalam rangka pengamalan ilmu dan pengetahuan, teknologi dan keterampilan untuk meningkatkan mutu, baik bagi proses belajar mengajar dan profesionalisme tenaga pendidikan lainnya, maupun dalam rangka menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pendidikan dan kebudayaan. Salah satu kegiatan pengembangan profesi seorang guru adalah mengadakan penelitian di bidang pendidikan, antara lain melakukan penelitian tindakan kelas atau PTK. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Baik, selanjutnya adalah
Tujuan pelaksanaan PPG. Tujuan pelaksanaan pendidikan profesi guru adalah untuk mendapatkan pendidikan maupun calon pendidik yang profesional, memahami dan menggali secara bersama bagaimana kinerja guru di lembaga sekolah. Adapun kinerja guru tersebut terindikator dalam 4 pilar kompetensi guru, yaitu yang pertama kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi sosial, dan yang kelima kompetensi profesional. Setiap guru berkewajiban melakukan berbagai kegiatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Lingkup kegiatan guru tersebut meliputi mengikuti pendidikan, mengelola proses pembelajaran, melakukan kegiatan pengembangan profesi, dan melakukan kegiatan penunjang. Idealnya, keempat kegiatan ini dapat dilakukan oleh guru. Namun, kenyataannya belum sepenuhnya dilaksanakan oleh guru, karena banyak guru yang beranggapan bahwa kegiatan itu bukan sebagai kegiatan yang terus-menerus diupayakan untuk meningkatkan profesinya, namun lebih pada memenuhi persyaratan minimal. Misalnya, kebanyakan guru beranggapan bahwa kegiatan pengembangan profesi hanya digunakan jika akan mengusulkan kenaikan pangkat, padahal seharusnya melekat pada tugas guru. Guru perlu mengembangkan profesinya agar menjadi guru yang profesional. Agar dapat mengembangkan profesinya, perlu diadakan penilaian kerja. Dalam pelaksanaan PPG, memiliki beberapa landasan yang digunakan sebagai acuan, antara lain yang pertama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang tersebut termaktub beberapa pasal terkait penyelenggaraan pelaksanaan PPG. Antara lain, pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi dengan jenjang mengajar. Pendidik untuk pendidikan formal harus berasal dari perguruan tinggi yang terakreditasi. Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Odel. Selanjutnya yaitu adalah landasan pelaksanaan PPG yang kedua. Pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan pemerintah. Sertifikasi pendidik dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Pemerintah dan Pemda wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru yang diangkat oleh pemerintah, Pemda, dan masyarakat. Berikutnya yaitu manfaat pelaksanaan PPG. Yang pertama, bagi guru dapat menambah pengalaman dan penghayatan guru mengenai proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Yang kedua, menciptakan guru profesional di bidangnya. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan bagi guru. Yang keempat, memperoleh pengalaman tentang cara berpikir dan bekerja secara interdisiplin. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat berperan sebagai motivator dan dinamisator dalam pembelajaran. Yang keenam, bagi sekolah dapat menemukan penyegaran serta ide baru dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Yang terakhir, yaitu yang ketujuh, bagi masyarakat tersedianya calon tenaga pendidik atau guru yang memiliki kualitas yang baik dan menumbuhkan motivasi masyarakat untuk percaya bahwa dunia pendidikan mampu memberikan pelayanan yang cukup memuaskan. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan di atas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Pendidikan diartikan sebagai sebuah usaha dalam meningkatkan sebuah ilmu pengetahuan. Seorang guru harus mampu melaksanakan tugasnya secara profesional. Adapun tujuan secara khusus dari pendidikan profesi guru adalah bagaimana pendidik maupun calon pendidik memahami, menggali secara bersama bagaimanakah kinerja guru di lembaga sekolah. Dalam pelaksanaan pendidikan, profesi guru harus memiliki landasan yang digunakan sebagai acuan serta pendidikan. Profesi guru memberikan banyak manfaat untuk peserta didik sekolah maupun masyarakat. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab.
Silakan teman-teman yang ingin bertanya mengenai materi yang telah disampaikan atau di luar materi, bisa langsung on mic atau menulisnya di kolom chat. Baik, yang pertama ada dari Mbak Ijal Lilisana Zukri. Pertanyaannya, tadi dikatakan bahwa salah satu kegiatan pengembangan profesi seorang guru adalah mengadakan penelitian di bidang pendidikan, antara lain melakukan penelitian tindakan kelas atau PTK. Nah, bagaimana sistem penelitian tindakan kelas tersebut? Terima kasih. Ya, sama Mbak Ijal. Sebelumnya izin masuk ya Mbak Lisa. Saya izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Nazatun Amalia, 211030504. Jika seorang guru menggunakan metode pembelajaran yang sama dan soal yang sama setiap tahunnya dalam pembelajaran itu ya, apakah hal tersebut bisa disebut sebagai guru profesional atau tidak ya? Nah, mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, baik, sama-sama. Terima kasih juga atas pertanyaannya Mbak Nazato. Dan ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Mara. Jadi pertanyaannya, apakah dengan mengikuti pendidikan profesi guru atau PPG tersebut dapat menjamin 100% meningkatnya kualitas profesionalisme seorang guru? Dan yang keempat, ini ada Mbak Farah Ainur Rohmah dengan pertanyaannya, menurut kelompok penyaji, apabila seorang guru belum bisa mengolah kelas secara kondusif, apakah guru tersebut bisa dikatakan sebagai guru yang tidak profesional? Ya, baik. Untuk pertanyaannya kita tampung dulu. Untuk pertanyaannya, berikan kami kelompok penyaji untuk mencari jawabannya dulu ya.
izin bertanya kepada kelompok penyaji, Mbak Lisa. Iya, silakan Mbak Juni. Ya, terima kasih. Dalam PPT disebutkan bahwa lingkup kegiatan guru diantaranya adalah melakukan kegiatan pengembangan profesi dan melakukan kegiatan penunjang. Bisakah berikan masing-masing contoh apa saja kegiatan pengembangan profesi dan kegiatan penunjang? Serta dalam PPT juga disebutkan agar dapat mengembangkan profesinya perlu diadakan penilaian kinerja. Nah, bagaimana mekanisme yang akan ditempuh seorang guru dalam penilaian kinerja tersebut? Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih juga atas pertanyaannya, Mbak. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Mas Najib. Pada slide 6 disebutkan ada 4 pilar kompetensi guru, yaitu yang pertama kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional. Tolong jelaskan secara ringkas pengertian dari masing-masing pilar tersebut. Terima kasih. Iya, sama-sama Mas Najib. Baik, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Mbak Mara Kotianasari dengan pertanyaan, apakah dengan mengikuti pendidikan profesi guru atau PPG tersebut dapat menjamin 100% meningkatnya kualitas profesionalisme seorang guru? Baik, kelompok kami akan mencoba menjawab. Menurut kelompok kami, dengan adanya program PPG ini, mungkin tidak keseluruhan atau 100% sebuah profesionalisme guru dapat meningkat secara keseluruhan. Namun dengan adanya PPG ini diharapkan dapat mampu meningkatkan mutu dari kinerja seorang guru tersebut. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan rendahnya kualitas guru ini adalah dengan mengadakan program sertifikasi ini. Dengan adanya program sertifikasi, pemerintah berharap kinerja guru atau dosen akan meningkat dan pada gilirannya mutu pendidikan nasional akan meningkat pula. Bagaimana Mbak Mara, apakah jawabannya bisa diterima? Bisa, terima kasih Mas Dias. Baik, sama-sama.
Baik, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Mbak Farah. Pertanyaannya, menurut kelompok penyaji, apakah seorang guru belum bisa mengolah kelas secara kondusif? Apakah guru tersebut bisa dikatakan sebagai guru yang tidak profesional? Menurut kelompok kami, kompetensi profesional dilihat dari cara mengajar guru yang baik. Guru dapat menguasai materi dengan baik dan membuat siswa nyaman saat belajar sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Jadi, guru yang bukan dari pendidikan keguruan, jika ia dapat mengajar dengan baik dan tujuan dalam pembelajaran dapat tercapai dengan baik juga, maka guru tersebut bisa dikatakan guru yang profesional juga. Apakah bisa diterima, Mbak Farah? Baik, bisa diterima. Terima kasih. Selanjutnya saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan lagi dari Mas Najib. Jadi yang pertama itu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan seorang guru dalam memahami peserta didik. Perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, pengembangan peserta didik, dan evaluasi hasil belajar peserta didik untuk mengaktualisasi potensi yang mereka miliki. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang dapat mencerminkan kepribadian seseorang yang dewasa, arif, dan berwibawa, mantap, stabil, berakhlak mulia, serta dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Yang ketiga adalah kompetensi guru. Kompetensi guru selanjutnya adalah yang selanjutnya adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru untuk berkomunikasi dan bergaul dengan tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua peserta didik, dan masyarakat di sekitar sekolah. Yang keempat itu ada kompetensi profesional. Kompetensi profesional yaitu penguasaan terhadap materi pembelajaran dengan lebih luas dan mendalam, mencakup penguasaan terhadap materi kurikulum, mata pelajaran, dan substansi ilmu yang menaungi materi pembelajaran dan menguasai struktur serta metodologi keilmuannya. Apakah bisa diterima, Mas Najib? Bisa, Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Iya, sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Ijal tentang pertanyaan yaitu bagaimana sistem penelitian tindakan kelas tersebut atau PTK tersebut. Misalnya pada suatu sekolah, guru A mengampu mata pelajaran matematika. Dari hasil penilaian selama tengah semester, rata-rata perolehan nilai matematika di suatu kelas hanya 6. Sementara itu, KKM yang diharapkan adalah 7,5. Dari 30 siswa kelas tersebut, hanya 5 anak yang berhasil mendapatkan nilai di atas 7,5. Dari kondisi ini, tentu terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Sebagai guru yang mengampu mata pelajaran terkait, guru tersebut tidak bisa tinggal diam. Guru tersebut melakukan berbagai tindakan untuk meningkatkan hasil belajar matematika suatu kelas. Tindakan itu bisa berupa penerapan media pembelajaran seperti visualisasi, permainan, alat peraga, dan sebagainya. Begitu Mbak Ijal. Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih Mbak Odel, sangat jelas.
Baik, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Mbak Juni dengan pertanyaan, bisakah berikan masing-masing contoh kegiatan pengembangan profesi dan kegiatan penunjang yang dapat dilakukan seorang guru atau tenaga pendidik? Serta disebutkan juga agar dapat mengembangkan profesinya perlu diadakan penilaian kinerja. Bagaimana mekanisme yang akan ditempuh seorang guru dalam penilaian kinerja tersebut? Baik, berikut merupakan contoh kegiatan pengembangan profesi. Yang pertama yaitu melakukan kegiatan karya tulis atau karya ilmiah di bidang pendidikan. Kemudian yang kedua, membuat alat pelajaran atau alat peraga atau alat bimbingan pada proses kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga yaitu menciptakan karya seni. Keempat, menemukan teknologi tepat guna di bidang pendidikan. Kemudian untuk contoh kegiatan menunjangnya yaitu dengan mengadakan kegiatan on-service learning bagi guru dan juga dengan sasaran kurikulum 2013 dan juga kurikulum yang berlaku di sekolah. Mekanisme penilaian kerja adalah evaluasi sistematis terhadap kinerja karyawan dan untuk memahami kemampuan karyawan tersebut sehingga dapat merencanakan pengembangan karir lebih lanjut bagi karyawan yang bersangkutan. Nah, karir di sini berarti profesi guru. Kemudian yang pertama, pihak penilai atau koordinator PKB menyampaikan hal-hal terkait PK guru, meliputi tujuan kegiatan, cara pengisian kuesioner, hasil yang diharapkan, kemudian lain sebagainya. Kemudian yang kedua, sebelum diisi, penilai akan menuliskan nama guru yang akan dinilai kinerjanya di kuesioner dan memberikannya pada responden. Yang ketiga, responden mengisi kuesioner secara cermat dan seksama. Kemudian yang keempat, penilai mengolah nilai dari kuesioner yang dibagikan pada responden, yaitu dengan memberikan skor untuk setiap pilihan responden. Misalnya skor 0 untuk jawaban tidak pernah, skor 1 untuk jawaban kadang-kadang, dan skor 2 untuk jawaban selalu. Dan terakhir adalah hasil dari responden dijadikan acuan untuk menentukan PKG oleh penilai. Bagaimana, apakah bisa diterima jawabannya? Baik, terima kasih Mas Dias atas jawabannya. Dapat diterima. Oke, selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Nazatun Amalia. Jawabannya, di sini pada pengembangan kompetensi profesional guru pada poin ketiga, guru yang profesional itu adalah guru yang mampu mengembangkan program pengajaran. Namun kita lihat di sini bahwa guru tersebut tidak pernah mengembangkan soal-soal dan metode yang ia gunakan dalam proses belajar mengajar. Mungkin siswanya akan merasa bosan dengan metode tersebut, namun tentunya sebagai seorang siswa kita dapat mengomentari guru kita tersebut, kemudian guru kita yang profesional itu harus mampu mengembangkan soal-soal yang jadi bahan ajar di kelas sehingga guru tersebut merupakan guru yang tidak profesional. Begitu Mbak Nazatun Amalia. Bisa diterima. Iya, bisa Mbak. Makasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan teman-teman bisa on cam terlebih dahulu untuk dokumentasi. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok Banyazi.